Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sukma Asih Dwi Hastuti dengan NIM 196510004. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen persediaan pada mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Varianti selaku dosen pengampu akuntansi manajemen lanjutan. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan mengenai manajemen persediaan. Pada bab ini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama terkait manajemen persediaan tradisional, yang kedua terkait biaya persediaan, yang ketiga terkait mengenai EOQ dan manajemen persediaan, selanjutnya mengenai manajemen persediaan JIT, kemudian yang kelima ada keterbatasan JIT, dan yang terakhir tentang kendala atau TOC. Pada pembahasan yang pertama yaitu manajemen persediaan tradisional. Manajemen persediaan tradisional mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung berada posisi kompetitif yang lebih lemah. Selanjutnya mengenai biaya persediaan. Biaya persediaan ini sendiri mengenai permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, di mana terdapat 2 biaya utama yang terkait dengan persediaan. Untuk biaya persediaan sendiri yang merupakan bahan baku barang yang diberi dari sumber lain, itu biasanya terkait dengan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Sedangkan apabila bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Di sini saya rincikan arti-arti dari biaya pemesanan, persiapan, penyimpanan, serta kehabisan persediaan. Untuk biaya pemesan sendiri atau ordering cost adalah biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Sedangkan untuk biaya persiapan atau setup cost adalah biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Kemudian biaya penyimpanan atau carrying cost adalah biaya untuk penyimpanan persediaan. Kemudian yang terakhir mengenai biaya kehabisan persediaan atau stock out cost adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. Selanjutnya mengenai EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit yang memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Kemudian mengenai manajemen persediaan JIT. Di sini yang akan kita bahas mengenai tujuan strategi dan pengertian dari JIT sendiri. Untuk tujuan strategi, JIT mempunyai 2 tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kemudian yang kedua, tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba. Selanjutnya, untuk pengertian dari JIT sendiri adalah merupakan pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melalui sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah keterbatasan JIT. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah ketiadaan persediaan untuk menyangga penghentian produksi. Kenyataannya, bila terjadi masalah pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Kemudian, kendala atau TOC. Teori kendala ini adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai suatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC sendiri memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu output, persediaan, dan beban operasi.
Nah, teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan. Yang pertama ada mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan. Yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat. Yang ketiga, mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah 2. Yang keempat, mengangkat kendala-kendala yang meningkat. Dan yang kelima adalah mengulangi proses. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.